Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Budi Utomo dari semester 9 kelas 7D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara gade dan rohen. Mengenai persamaan gade dan rohen ada 5. Yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Keempat, biaya barang yang digunakan ditanggung oleh para pemberi gadai. Dan sedangkan yang terakhir yaitu apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Itu adalah persamaan gadai dengan rohen. Dan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan gadai dengan rohen. Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Yang ketiga, adanya istilah bunga memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Yang terakhir, gadai ini menarik bunga 10% sampai 14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga. Sedangkan rohen, yaitu rohen dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan dan tanpa penarikan bunga. Rohen berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam rohen tidak ada istilah bunga ataupun biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Yang ada yaitu biaya sewa tempat dan biaya administrasi. Rohen menurut hukum Islam dapat dijelaskan atau dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga, hanya memungut biaya termasuk asuransi barang bisa sampai sebesar 4% untuk jangka waktu 2 bulan. Bila lewat 2 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang 2 periode. Jadi total waktu maksimalnya 6 bulan. Tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Adapun mengenai perbandingan gadai dengan rohen dalam gadai syariah, indikatornya contohnya indikator konsep dasar. Gadai itu merupakan profit oriented atau bunga dari pinjaman pokok atau biaya sewa modal. Sedangkan rohen konsep dasarnya tolong menolong, jasa pemeliharaan, barang jaminan. Jenis barang jaminan di gadai hanya barang bergerak. Sedangkan rohen jenis barang jaminannya barang bergerak dan tidak bergerak. Beban di dalam gadai ini bunga, berjenis bunga atau dari pokok pinjaman. Sedangkan rohen itu beban biayanya adalah beban biaya pemeliharaan. Lembaga dalam gadai itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga atau forum pegadaian. Sedangkan rohen lembaganya yaitu bisa dilakukan perseorangan. Sedangkan perlakuan di dalam gadai itu adalah dengan cara dilelang. Sedangkan di rohen perlakuannya dijual atau kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki barang. Untuk selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufita Ihzahiliana dengan NIM 1240 1183 196 akan memaparkan subtema kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan gadai syariah. Langsung saja, kelebihan dari gadai syariah itu terbagi menjadi 6, yaitu persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen dalam memenuhinya. Yang kedua, prosedur yang sangat sederhana sehingga memungkinkan konsumen memperoleh dana dalam waktu kurang dari 15 menit. Yang ketiga, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan tidak ditentukan jumlahnya dan dapat diangsur sesuai kemampuan dalam jangka waktu 120 hari. Yang keempat, cukup dipungut biaya administrasi dan biaya ijarah. Yang kelima,
Pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan tujuan penggunaan uang tersebut sehingga konsumen dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan apa saja. Yang keenam, dapat dilunasi sewaktu-waktu maupun diperpanjang dengan membayar biaya administrasi dan biaya ijarahnya. Sedangkan kekurangan Gadai Syariah yang pertama, berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Yang hal ini akan menjadi bumerang bagi lembaga Gadai Syariah. Yang kedua, memerlukan metode perhitungan yang rumit. Apabila digunakan bagi hasil, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil, sedangkan juklat dan juknis masih belum sempurna. Yang ketiga, karena menggunakan konsep bagi hasil, Pegadaian Syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengertikan operasional Gadai Syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islamnya itu sendiri. Yang keempat, keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan. Yang kelima, memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasannya. Selanjutnya yang keenam, harus ada jaminan barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketujuh, barang yang bergerak yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada Pegadaian. Yang kedelapan, jumlah kredit gadai masih terbatas untuk jenis emas dan berlian pada kota-kota besar. Dan yang terakhir, belum semua masyarakat memahami mengenai sistem dari Gadai Syariah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donna Ayu Andira, NIM 12401183298. Di sini saya akan meneruskan penjelasan materi dari teman saya, yaitu saya menjelaskan tentang perlakuan riba dan bunga dalam Gadai Syariah. Menurut Muhammad dan Solihun Hadi, memberikan pedoman bahwa kata riba atau bunga dalam Gadai Syariah itu terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah kelebihan dari pokok jaminan. Yang kedua adalah kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, dan yang ketiga adalah sejumlah tambahan yang dilakukan dalam transaksi dan itu disyaratkan dalam transaksi. Menurut Muhammad Yusuf dan Violina tentang sistem bunga dalam gadai dan ditinjau dari hukum Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Islam membenarkan bahwa kegiatan gadai syariah yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain dengan syarat rukun bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan tidak merusak perjanjian gadai. Yang kedua adalah aktivitas gadai syariah pada saat ini masih terdapat unsur-unsur sara, seperti contohnya upaya mendapatkan keuntungan dan gadai syariah dengan memungut sewa modal atau bunga. Dan yang ketiga adalah unsur riba dalam aktivitas gadai syariah pada saat ini sangat terlihat nyata. Seperti contohnya adalah pada penetapan dan penarikan bunga itu sudah jelas-jelas tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang keempat, terakhir adalah penetapan bunga sebagai fasilitator untuk memudahkan menentukan jumlah besar kecilnya suatu pinjaman. Dan kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh kaum kapitalisme untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan itu menyebabkan kemudorotan. Jadi, penetapan bunga dalam gadai syariah itu tidak sah dan haram. Dan untuk menghindari adanya bunga atau riba di dalam gadai syariah, sekarang ini sistem gadai syariah melakukan mekanismenya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti contohnya melalui akad mudorobah, akad musyarakah, akad rohen, akad ijarah, dan akad qadrun haslan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nathan Nawawi, NIM 12401183304. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang implementasi gadai atau rohen dalam prakteknya. Pada dasarnya, fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan
bentuk marhun sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Dengan demikian, produk gadai syariah atau rohen disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna. Rohen sebagai produk pinjaman berarti Pegadaian Syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun. Maka produk rohen ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial konsumtif seperti kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Namun apabila rohen sebagai produk pembiayaan berarti Pegadaian Syariah memperoleh bagi hasil dari usaha rohin yang dibiayainya. Dari landasan syariah tersebut, maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad rohen, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya yang meliputi nilai investasi tanpa penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya Sofia Rahma Puspita dengan NIM 1240118339. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi implementasi gadai aturan. Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup dengan menyerahkan harta geraknya, misalkan emas, berlian, dan kendaraan, untuk dititipkan, disertai dengan fotokopi tanda pengenal dapat berupa KTP. Kemudian, staf penaksir akan menentukan nilai taksiran dari harga barang bergerak tersebut, yang dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa, simpanan atau jasa simpan, dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Jika nasabah tidak mampu melunasi hutang dan hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian dapat melakukan eksekusi dengan menjual barang jaminan tersebut. Selisih antara nilai penjualan dengan harga pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi milik nasabah, dan nasabah diberikan waktu 1 tahun untuk mengambil hak milik tersebut. Apabila dalam 1 tahun nasabah tidak mengambilnya, maka Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.